Lihatlah sebuah negeri kecil di pesisir barat Afrika. Negeri yang tanahnya subur, hutannya lebat, dan lautnya luas. Negeri yang memiliki nama indah, Liberia, yang berarti tanah kebebasan. Namun di balik nama itu, tersimpan sejarah panjang tentang penderitaan, kehancuran, perjuangan, dan kini, harapan yang terus tumbuh. Mari kita menyelami kisah Liberia. Dari asal-usulnya sebagai tanah bagi para budak yang dibebaskan, melalui kegelapan perang saudara, hingga perjuangan rakyatnya hari ini untuk bangkit dari puing-puing sejarah. Liberia adalah sebuah negara di sepanjang pantai barat Afrika dengan luas sekitar 111.400 km persegi. Wilayahnya terbentang dari dataran pantai yang rendah dan berpasir, menuju perbukitan, hingga dataran tinggi di pedalaman. Negara ini berbatasan dengan Guinea, Pantai Gading, dan Sierra Leone, serta memiliki garis pantai panjang yang menghadap langsung ke Samudra Atlantik. Garis pantainya membentang lebih dari 500 km, dengan pantai berpasir putih, laut biru, dan hutan bakau yang rimbun. Namun, semakin ke pedalaman, lanskap berubah menjadi hutan hujan tropis, dataran tinggi, dan pegunungan hijau yang menenangkan. Sungai-sungai besar seperti Saint Paul, Saint John, dan Chaffala mengalir deras menuju Samudra Atlantik, menjadi urat nadi kehidupan bagi penduduknya. Liberia kaya dengan sumber daya alam, emas, besi, berlian, karet, hingga kayu hutan tropis. Tetapi seperti kisah banyak negara lain di Afrika, kekayaan alam itu seringkali tidak sepenuhnya membawa kesejahteraan, justru memicu perebutan dan konflik. Sejarah Liberia dimulai sejak abad ke-12, ketika kawasan ini mulai dihuni berbagai kelompok etnis. Negeri ini memiliki hutan hujan tropis yang lebat dengan keanekaragaman flora dan fauna yang kaya. Pada awal 1800-an, sebuah organisasi di Amerika bernama American Colonization Society membawa budak-budak Afrika yang dibebaskan untuk kembali ke benua asal mereka. Pemukiman pertama mereka berada di Cape Mesurado. Mereka mendirikan koloni di pesisir Afrika Barat. Dan pada 1824 wilayah itu diberi nama Liberia, yang berarti tanah bebas, dengan Monrovia sebagai pusat pemukiman sekaligus ibu kota hingga kini. Pada tahun 1847, Liberia memproklamasikan kemerdekaannya, menjadi republik modern pertama di Afrika. Namun, kemerdekaan ini tidak otomatis membawa persatuan. Para pemukim yang dikenal sebagai Americo-Librians, keturunan budak yang kembali dari Amerika, mendominasi politik, ekonomi, dan pendidikan. Sementara itu, suku-suku asli Liberia seringkali tersisih. Perbedaan inilah yang kelak menjadi bibit konflik panjang. Liberia juga memiliki keunikan tersendiri dalam sejarah Afrika. Ia merupakan satu-satunya negara di benua ini yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Liberia sempat menikmati stabilitas, tetapi semuanya berubah ketika pemberontakan pecah pada 1989 dan berkembang menjadi perang saudara yang brutal sepanjang 1990-an. Konflik ini baru benar-benar mereda pada 2003, meninggalkan kerusakan besar bagi negara dan rakyatnya. Sebuah pemberontakan dipimpin oleh Charles Taylor mengguncang Liberia. Perang saudara pecah, berlangsung lebih dari 1 dekade, dan menghancurkan segalanya. Rumah-rumah terbakar, desa-desa hancur, ribuan orang terbunuh, jutaan mengungsi. Laporan internasional menyebut, lebih dari 250.000 nyawa melayang dalam konflik itu. Dunia menyaksikan dengan ngeri. Anak-anak dipaksa menjadi tentara, kekerasan brutal merajalela, dan negeri yang dulu damai berubah menjadi neraka di bumi. Baru pada tahun 2003, setelah tekanan internasional dan hadirnya pasukan penjaga perdamaian PBB, perang itu mereda.
Liberia mulai menata ulang kehidupannya dari nol. Titik terang muncul pada 2005 ketika Liberia menggelar pemilu pertama pasca konflik. Saat itu, dunia menaruh perhatian karena terpilihnya Ellen Johnson Sirleaf sebagai presiden. Wanita pertama yang menjadi kepala negara di Afrika. Peristiwa ini menjadi babak baru dalam perjalanan panjang Liberia, sebuah negara yang lahir dari harapan akan kebebasan. Namun harus menghadapi luka mendalam sebelum mulai merangkai kembali masa depannya. Di bawah kepemimpinannya, Liberia perlahan membangun kembali institusi negara, memperbaiki hubungan dengan dunia internasional, dan berusaha memulihkan ekonomi. Meski jalannya tidak mudah, inilah awal dari perjalanan panjang menuju rekonsiliasi dan pembangunan kembali. Hari ini, kehidupan rakyat Liberia masih penuh tantangan. Lebih dari separuh penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, bahkan jutaan orang masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Angka kematian bayi tinggi, penyakit seperti malaria banyak merenggut nyawa anak-anak, dan harapan hidup warganya tergolong rendah. Di kota-kota seperti Monrovia, ibu kota Liberia, kita bisa melihat hiruk-pikuk pasar tradisional, deretan pedagang kecil, hingga lalu lintas yang padat. Listrik kadang menyala, kadang padam. Jalanan berdebu, tapi selalu ramai dengan kehidupan. Di pedesaan, kehidupan berjalan lebih sederhana. Banyak keluarga yang masih menggantungkan hidup pada pertanian kecil, menanam singkong, padi, jagung, atau mengumpulkan hasil hutan. Air bersih tidak selalu mudah didapat, dan fasilitas kesehatan masih terbatas. Meski tantangan begitu berat, pemerintah Liberia terus berupaya memperbaiki keadaan. Presiden Joseph Boakai menunjukkan langkah simbolis dengan memangkas gajinya sendiri dan mendeklarasikan asetnya secara terbuka, sebagai tanda keseriusan dalam memimpin perubahan. Upaya pembangunan kembali infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan menjadi harapan baru bagi rakyat Liberia untuk perlahan bangkit dari jerat kemiskinan. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang khas dari rakyat Liberia. Semangat bertahan hidup dan optimisme. Mereka masih bisa tersenyum, bernyanyi, dan merayakan kehidupan meski keadaan sulit. Musik dan tarian tradisional tetap mengalun, menjadi pengingat bahwa budaya mereka lebih kuat daripada luka masa lalu. Sejarah menunjukkan bahwa bangsa ini memiliki daya tahan luar biasa. Dan seperti pepatah Afrika yang mengatakan, tidak ada badai yang bertahan selamanya. Bagi pecinta alam, Liberia adalah surga yang jarang tersentuh. Taman Nasional Sapo, misalnya, merupakan rumah bagi hutan hujan lebat dengan keanekaragaman hayati yang menakjubkan. Di sini, wisatawan bisa menjumpai spesies langka sambil menikmati ketenangan alam yang masih murni. Sementara itu, di pesisir barat laut, terdapat Robert Sport yang dikenal sebagai destinasi selancar kelas dunia. Ombaknya yang menantang menarik peselancar dari berbagai negara, sementara pantai berpasir keemasan memberi ruang bagi mereka yang hanya ingin bersantai menikmati matahari. Liberia juga kaya akan budaya. Berbagai kelompok etnis yang mendiami negara ini menghadirkan tradisi yang beragam. Mulai dari musik dan tarian khas Afrika Barat hingga kuliner tradisional yang penuh cita rasa. Perpaduan budaya ini membentuk sebuah warisan hidup yang dapat dirasakan oleh setiap pengunjung. Namun, yang paling berkesan dari Liberia bukan hanya alam dan budayanya, melainkan juga keramahan penduduknya. Senyum hangat dan sambutan yang tulus membuat setiap perjalanan terasa istimewa. Liberia bukan sekadar tempat untuk dikunjungi, tetapi pengalaman menyeluruh yang mempertemukan alam, budaya, dan hati manusia dalam satu perjalanan tak terlupakan. Monrovia, sebagai ibu kota Liberia, adalah pusat pemerintahan, diplomasi, dan perdagangan. Di sini terletak pelabuhan terbesar, bandara internasional,
hingga gedung-gedung bersejarah dan pantai-pantai indah yang menjadi daya tarik utama. Namun, wajah Liberia tidak hanya Monrovia. Negara ini juga memiliki kota-kota lain yang penting bagi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi. Di sebelah utara Monrovia, terdapat Gbarnga, kota terbesar kedua di Liberia yang sering disebut sebagai jantung Liberia. Kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan keagamaan, sekaligus gerbang menuju pedalaman. Gbarnga juga menyimpan kisah penting karena menjadi basis gerakan politik pada masa Perang Saudara. Kini, kota ini perlahan tumbuh kembali dengan universitas, sekolah, dan pusat komunitas yang menjadi tumpuan masyarakat sekitarnya. Ke arah barat laut, dekat perbatasan Sierra Leone, terdapat Tubmanburg. Kota ini pernah menjadi pusat industri pertambangan biji besi sebelum hancur akibat konflik. Meski industri besar belum sepenuhnya pulih, Tubmanburg tetap menjadi kota penting karena letaknya yang strategis di wilayah Bomi County dan dikelilingi perbukitan serta alam yang asri. Lebih ke tenggara, terdapat Buchanan, kota pelabuhan utama kedua setelah Monrovia. Terletak di pesisir Grand Bassa County, Buchanan dikenal dengan pelabuhannya yang sibuk, pantai yang indah, serta perannya dalam industri kayu dan pertambangan. Kota ini sering menjadi persinggahan wisatawan yang ingin menikmati suasana pantai yang lebih tenang dibandingkan Monrovia. Di barat daya, dekat perbatasan dengan Sierra Leone, terdapat Robertsport, kota pesisir yang menjadi surga bagi para peselancar internasional. Ombaknya dikenal kelas dunia, sementara suasana kota kecilnya menawarkan ketenangan yang berbeda dari keramaian Monrovia. Robertsport juga menyimpan potensi besar untuk pariwisata laut dan budaya lokal. Sementara itu, di bagian timur negara, Zwiedru berdiri sebagai kota penting di Grand Gede County. Zwiedru dikenal karena lokasinya yang dikelilingi hutan hujan tropis dan berfungsi sebagai pusat perdagangan bagi masyarakat di wilayah timur. Kota ini juga memiliki nilai strategis karena dekat dengan perbatasan Pantai Gading. Dengan Monrovia sebagai pusat modern dan kota-kota besar lainnya yang memiliki karakter unik, dari pelabuhan Buchanan, pesisir Robertsport, hingga pusat pedalaman Gbarnga, Liberia menghadirkan wajah beragam yang mencerminkan kekayaan sejarah, alam, dan budaya negeri ini. Kuliner Liberia mencerminkan kekayaan budaya sekaligus menghadapi tantangan besar. Di satu sisi, konsumsi daging hewan liar masih marak, meski banyak spesies seperti gajah, simpanse, dan kuda Nil kerdil terancam punah. Bagi sebagian masyarakat, daging ini dianggap lezat dan bernilai tinggi, bahkan pernah menempati posisi kedua setelah ikan sebagai sumber protein favorit. Di sisi lain, Liberia memiliki hidangan khas yang menggugah selera. Jollof rice menjadi makanan populer, nasi berbumbu tomat, cabai, dan rempah lokal yang gurih dan kaya rasa. Masyarakat juga gemar menyantap rebusan pedas dengan cabai habanero. Disajikan bersama fufu dari singkong atau ubi yang ditumbuk halus. Warisan unik dari hubungan dengan Amerika Serikat juga terlihat dalam tradisi memanggang daging dan ayam dengan bumbu marinasi khas, menjadikan pesta panggangan bagian penting perayaan keluarga. Itulah kisah Liberia, sebuah negeri kecil di Afrika Barat dengan sejarah yang luar biasa. Dari tanah para mantan budak, melalui perang saudara yang mengerikan, hingga perjuangan keras rakyatnya untuk membangun kembali kehidupan. Liberia mengajarkan kepada kita bahwa sekalipun dunia runtuh, harapan bisa tetap hidup. Dan dengan harapan itulah, sebuah bangsa bisa berdiri kembali, menatap masa depan dengan keberanian. Dunia masih penuh dengan cerita yang menanti untuk kita ungkap. Jika kisah ini menggerakkan hati Anda, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, subscribe, dan bagikan agar lebih banyak orang ikut menyelami rahasia dunia. Kita bertemu lagi di kisah selanjutnya.